Saya paham kok siapa yang bermain itu kan, saya juga ya sedikit banyak saya siasah ngerti. Artinya strategi mereka itu kan yang tidak puas kemarin. Kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Rabu terkonfirmasi dari ya akan diperiksa dan akan hadir begitu. Berarti sisanya belum. Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Soro ya, Pak Roy, Pak Risman pokoknya semuanya kita minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Salehudin. Kali ini kedatangan orang-orang rakyat Indonesia yang antusias datang ke rumah Bapak Insinyur Joko Widodo mau mendoakan Rismon, Dr. Tifa supaya masuk darah pidana. Kita simak videonya guys. Iku hadiah panjenengan dateng warga Nahdlatul Ulama saapi-api wong niku sing gelem matur nuwun marang nggih menika pejuang-pejuang ingkang sampun memperjuangkan agama Islam wonten punika kawula sak rombongan sowan silaturahim niki dalam rangka ndongaaken dhateng keluarga panjenengan ugi sedaya putra wayah ugi sedaya redang-redang saking asli pas pampres ingkang welcome begitu sae kawula ditampi ugi matur nuwun sanget sagedipun namung ndongaaken dadi nek wong napa kampung niku wong Ustaz Amin wong desa niku insyaallah dijabahi Allah. Dadi wong desa niki kawula saking Kabupaten Semarang Desa Lebak Kecamatan Prigen Kabupaten Semarang pramila atas sedaya kelonggaran panjenengan sami matur nuwun mumpun dioyak-oyak kali Mbak Asri niki mulai saking parang kritis Pak. Dadi kawula niki wau kalau impun laporan kali Mas Heri bahwa pagi saya berangkat jam 6 terus datang Payaman ini Mbak Siron Payaman, Mbak Umar, Mbak Soleh Kulu kalau ya Rabbiku salaman ngati wongso kirim Mbah Nur Muhammad ajeng wonten ing nggih menika Watu Congol Mbah Abdurrahman Mbah Dalhar terus Mbah sepuh niki ngejak-kejak teng parang kritis lha niki semebar dikai waktu sajam dikumpul orang jam ono sing numpak jaran ono sing numpak motor desa niku ora tau orang kutho lah akhirnya jadwal yang harusnya saya jam 5 sampai sini akhirnya mundur sampai jam 6 tapi mboten kira-kira statim kawula selalu update informasi kalian Pak Mas. Jadi alhamdulillah kawula sak rombongan remen sangat panggih ingkang memprakarsai niku menghadiahi NU kanthi Hari Santri Nasional Bangga. Jadi udah jelas sekali nih ya. Rombongan dari Semarang gelar doa bersama di depan rumah Bapak Insinyur Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, agar diberikan sehat dan selamat. Coba Dr. Rismon, Dr. Tifa
Roy Panji lagi didoakan supaya cepat masuk narapidana. Makanya benar, dan mungkin sama Tuhan yang Maha Kuasa cepat dikabulkan, karena yang salah tetap kelihatan, yang benar mau diangkat juga. Makanya rombongan dari Semarang itu gelar doa bersama untuk mendoakan siapa? Bapak Insinyur Joko Widodo dan keluarganya supaya apa? Sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan urusannya. Karena apa? Urusan Bapak Insinyur Joko Widodo ini sangat rumit, karena beberapa kalangan rakyat itu menghujat, katakannya ada pemakzulan Gibran, ada ijazah palsu, ya kan, dan dicaci maki oleh oleh Roy Panji dan CS-CS-nya itu mencaci maki Insinyur Joko Widodo. Dan alhamdulillah pada hari Senin kemarin ada kalangan rombongan dari Semarang, ahli-ahli doa mungkin ya, yang cepat dikabul sama Tuhan, itu datang ke rumah Bapak Insinyur Joko Widodo untuk melakukan itu doa bersama, ya kan. Jadi udah sangat jelas sekali Dokter Rismon, Dokter Tifaya yang sok omong-omong wani mencaci maki nggak bertanggung jawab, sekarang didoakan supaya cepat masuk narapidana. parah, persiapan saja Anda itu mau masuk ke dalam sel penjara, karena sudah banyak masyarakat yang mendoakan Anda. Itu jelas sekali guys, udah jelas sekali ya, sudah persiapan Anda masuk dalam narapidana, nggak omong-omong lagi. Coba dari Anda, apa ada yang melakukan doa? Nggak ada. Malah dipanggil Polda Metro Jaya, Anda mangkring, ya kan, Anda ketakutan. Karena apa? Karena mau mengadakan lomba 17 Agustusan di RT RW. Menghadiahi NU kanti Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Menarik kita yuran tanggal 22 karepe. Ini Pak Jokowi ini kan NU nih. Akhirnya wis aku tanggal 22 wae manut PP NU. Sehingga niki kula matur nuwun sanget. Dadi apa sing dadi jasa para pahlawan mugi-mugi dados amal kesaenan aturikan terkait dados sedheripun. Amin Allahumma. Kula menawi wonten dawuh dikotilinkan setunggal kali kawula remen akan saking kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus nggih semanten iki badhe foto kali dengan sedaya Pak. Wong di mau dalu karo Jokowi. Wisuk bar subuh jam 5 niku ngondo video karo masjid ngapi pipi arep foto karo Pak Jokowi. Niki matur nuwun menawi napa wonten wekdal kawula cekap semata-mata nuwun. Luar biasa. Akan mengadakan doa bersama supaya Bapak Insinyur Joko Widodo itu sehat sekeluarga dan diberikan kelancaran semuanya ya, tentang masalah keluarga Bapak Insinyur Joko Widodo yang terkait masalah ijazah palsunya, yang terkait pemakzulan Gibran, ya kan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran semuanya. Karena apa? Sekarang Dr. Rismon, Roy CS sudah didoakan supaya cepat masuk narapidana oleh warga rombongan dari Semarang, guys. Anda itu harus siap-siap berhati-hati. Roy Panji, nggak usah banyak ngeles lah, udah sembanyak kering lah. Ini doa-doa sudah pada dipanjatkan dan kepada Bapak Insinyur Joko Widodo supaya cepat terlaksana. Apa itu masuk penjaranya Bapak Dr. Rismon dan Roy Panji.
Kasian amat lo, mau lomba makan kerupuk malah didoakan cepat masuk dalam sel narapidana. Ya kasihan sekali ini. Udah sangat terbukti jelas kok dari kalangan Nahdliyin pun saja Bapak yang mencetuskan bahwa hari santri itu dicetuskan oleh Bapak Insinyur Joko Widodo. Ya santri-santri dimanapun di kalangan penjuru dunia, di penjuru Nusantara ini pasti di bila mana Bapak Insinyur Joko Widodo itu disakiti oleh Roy Panji pasti akan terjun ke jalan. Ini baru separuhnya saja, belum beberapa orang, pasti banyak sekali rakyat di Indonesia yang mendukung Insinyur Joko Widodo, karena Bapak Insinyur Joko Widodo itu telah memberikan, telah mengabdi kepada negara Republik Indonesia, memberikan yang terbaik kepada Republik ini, guys. Ya kan, sudah banyak sejarahnya ya, dari kalangan yang ada di Papua, juga jalan Trans Papua, Papua semakin maju lagi, Kalimantan, Sumatera, dan sampai ke Aceh, semuanya sama Insinyur Joko Widodo diratakan. Sekarang kok malah dihujat oleh Bapak Roy Panji. Malu-maluin negara ini saja, katanya titelnya tinggi tapi tidak berpendidikan, kayak orang berpendidikan yang tidak punya akhlak adab. Anda itu bersyukur masih bisa tinggal di negara Republik Indonesia daripada Anda dipindahkan ke negara Fufufafa. Ini ya, ada statement dari Bapak Tompel, mau sekalian saja itu mau didoakan supaya cepat masuk narapidana. Katanya mangkring dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dipanggil oleh Polda Metro Jaya, mangkring lagi guys. Banyak alasan lu. Aduh biung, kasihan banget ini ya, sudah banyak kasusnya ya kan, malu-maluin negara. Terima kasih. Dan perlu kami konfirmasi, ini adalah surat yang akan kami kirimkan. Sudah kami kirimkan ke Reskrimum dan kami tembuskan kepada penyidik. Dan dua yang akan dipanggil hari ini, salah satunya Pak Narto. Kepada Bang Bahar untuk dijelaskan pemanggilan kepada klien kita, Pak Narto. Ya, terima kasih. Pertama saya sampaikan seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu klien kami Saudara Sunarto sudah dipanggil Polda Metro Jaya. Namun sayang sekali pada saat itu penyidik dari Polda Metro Jaya sepertinya agak sibuk sekali ya, sehingga tidak bisa melakukan penyidikan pada klien kami. Hari ini klien kami dipanggil Saudara Sunarto, namun karena saat ini sudah mendekati 17 Agustus, kegiatan-kegiatan di daerahnya tentu sangat membutuhkan tenaga-tenaga beliau juga ya, terkait peringatan 17 Agustus. Untuk itu harapan kita supaya Polda juga menghargai untuk mengisi hari kemerdekaan kita dengan melakukan penjadwalan ulang terhadap klien kami yang bernama Sunarto. Yang satu lagi ini hari juga dipanggil Saudara Arif Nugroho, yang beliau merupakan sebuah jurnalis ya. Jurnalis sama seperti kalian seharusnya, gitu. Tidak harusnya dia dipanggil, gitu, terkait hal sebagai tupoksinya sebagai jurnalis. Nah untuk itu kita juga minta supaya akan diperhatikan secara seksama, ada undang-undang jurnalis dan sebagainya. Itu saja saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari sedikit Bang, ya. Soal tadi kan tidak semuanya akan hadir. Boleh nggak dikonfirmasi siapa aja yang dipanggil itu yang akan hadir besok, lusa, dan hari Kamis ini? Saya menjelaskan ya, biar jelas ini. Jadi kalau yang kita panggil itu ada 9 yang sudah dipanggil, termasuk Abraham Samad jadi 10. Cuman 9 orang ini kami akan kirimkan surat ya, ajukan surat untuk penundaan, reschedule semuanya, termasuk yang untuk hari ini 2 orang. Hanya kami konfirmasi khusus Abraham Samad karena beliau ada waktu Rabu bisa datang nanti, makanya Rabu kita akan mendampingi lagi pemeriksaan Pak Abraham Samad begitu. Rabu terkonfirmasi dari ya akan diperiksa dan akan hadir gitu. Berarti sisanya belum? Sisanya kita minta tunda setelah 17 Agustus begitu ya. Pak Roy Soro ya, Pak Roy, Pak Risman, pokoknya semuanya kita minta setelah. Oke, ada pertanyaan lain? Dan saya mau tegaskan satu hal ya, saya mendapatkan dari sistem informasi penulisan perkara di Jakarta Selatan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara terpidana Sylvester Matutina ini kabarnya mengajukan PK.
Tapi sekali lagi kami tegaskan, PK tidak bisa menghalangi pelaksanaan eksekusi. Jadi jaksa penuntut umum tidak boleh berdalih karena ada PK tidak melaksanakan eksekusi. Dan saya ingatkan, saya pernah diskusi dengan Pak Jasman Panjaitan, salah satu mantan ya Kapus Penkum Kejaksaan Agung di sebuah TV nasional. Beliau berasumsi jangan-jangan salinan putusannya belum dikirim ke kejaksaan sehingga mau mengeksekusi pakai apa. Tapi jadi dari keterangan rekan kami yang sudah melakukan penelusuran, Pak Jasman dan para pejabat di kejaksaan ya, baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Jakarta Selatan, putusan itu sudah dikirim di 2019 oleh Mahkamah Agung ke pengadilan pengaju, dan pengadilan pengaju juga ada mekanisme harus dikirim kepada yang bersangkutan, kecuali kalau putusan perdata bisa lah lama-lama. Itu kami dapat kasus lah kalau perdata itu memang agak tertunda, tapi enggak lah. Jadi hari ini tolong kejaksaan laksanakan tugas pokok dan kewenangan serta fungsinya sebagai penuntut sekaligus eksekutor, tidak lagi berdalih mencari alasan untuk tidak segera mengeksekusi Sylvester Magnetic. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya semuanya. Lo mau mangkring kemana, Roy Panci? Mau lomba Agustusan?